sini masih ada sedikit jejak yang ditinggalkan di sini ya. Jadi di sini masih ada sedikit dari leher bagian bawah ya. Ini apa bentuknya? Naga. Ini batu palingginya karena sudah termakan usia. Dulu sih bagus. Kenapa dinamakan batu palinggi? Tempat duduk gitu kan? Benar. Jadi batu palinggi ini tuh digunakan ketika sahabat Muslim Vlog. Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah dan umur yang barokah. Akan menuju ke situs Giri Kedaton, dimana di tempat ini adalah singgasana dari Kanjeng Sunan Giri. Ya. Baik, rekan semuanya. Sekarang kita berada di situs Giri Kedaton yang berada di Desa Sidomukti ya. Nanti kita akan menaiki 7 tangga sampai ke puncak di mana situs Kedaton itu berada. Jadi di sini dulu ada naga bentarnya, kapura naga bentarnya, sekarang juga nggak ada. Nanti padu rasanya di atas, gitu ya. Oke, Gapura padu rasa. Ya, ada gapura padu rasa. Siap. Oke, kita naik bersama-sama. Monggo Gus. Buat selamat. Situs Giri Kedaton terletak di puncak sebuah bukit dengan tanjakan tajam relatif curam. Tepatnya berada di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas Gresik, sekitar 200 meter sebelah selatan dari Kompleks Makam Sunan Giri. Situs ini merupakan kedaton, istana, atau pusat pemerintahan era Giri yakni Sunan Giri, atau Raden Paku atau Raden Ainul Yakin, yang kemudian diteruskan secara turun-temurun oleh para keturunannya. Giri Kedaton didirikan oleh Sunan Giri pada 1487 Masehi. Pada babat Gesik, peristiwa pembangunan ini ditandai dengan Candra Sengkala. Dari sinilah kita bisa melihat Istana Majapahit pada masa terakhir. Masya Allah. Oh, sangat keren sekali ketika kita melihat ke bawah. Di situ kelihatan laut, dan ini pemukiman rumah warga Di Bukit Suraweti. Ya, ada hubungan dari sana. Empu Supo. Salah jalur ya. Iya, kita ngelawan arah. Salah jalur. Tapi sebetulnya lebih baik loh, salah jalur. Nah, kan bisa lebih free-nya. Udah dari atas ya Mbak? Iya. Pemandangannya gimana Mbak? Waduh, bagus banget. Bagus banget ya. Iya. Dan mas-masannya. Cepet banget. Kalau dingin lebih parah sih. Ya, ini kita udah di gerbangnya. Ya, di sini nanti ini gapura padu raksanya. Jadi sebenarnya di sini ini ada padu raksanya. Tapi gapura sudah padu itu raksanya. Kang ya. Rusak, Sudah, maksudnya runtuh. iya, Padu sudah raksanya runtuh. sudah habis. Ya, Runtuh atau dipindah? Enggak, Sudah gapura padu Iya. raksa itu maksudnya gapura yang Menyatu. ada atapnya. Iya, iya. Gitu. nah, kalau di sini jejaknya masih ada untuk arkeologis naga angsanya dulu. Monggo. Ini. Oh, ini termasuk reliefnya ini kan ya. Oh, ini reliefnya ya. Ini relief ini. Oke. Kita dapat ini sedikit yang sebelah kanan saja ya. Masih ada. Di kiri udah gak ada. Gak ada, hanya di kanan. Dibuka. Monggo Bu. Ya, nenek iki soalnya bisa banter. Nggih. Ya, gimana Kang? Kelanjutan dari tadi? Di sini masih ada sedikit jejak yang ditinggalkan di sini ya. Jadi di sini masih ada Relief. sedikit dari leher bagian bawah ya. Ini apa bentuknya? Naga. Naga. Ya. Oh, naga. Dari naganya. Jadi di sini seperti yang ada di Giri Gajah tadi. Di sana naga bentar. Ini naga padu raksa. Kalau menggunakan makhluk mitologi naga, artinya di zaman itu meskipun sudah latar belakang Islam, Ya. ada perpaduan Ya. dengan yang terdahulu. Ya, benar. Jadi ada perpaduan antara peradaban Hindu dan juga Islam. Jadi
sebagaimana yang di kuburan naga bentar yang ada di Gajah, nah, di bagian dada itu kan ada reliknya itu. Mungkin bentuk toleransi. Benar. Jadi Karena- sangat kental sekali toleransi waktu zaman itu. Nah, Maka ketika di saat itu kita merebutkan hal-hal yang tidak perlu, itu sangat apa ya, Iya. memalukan lah hubungan Iya. ini. bagaimana dulu Betul. perjuangannya beliau bisa mengambil masyarakat tanpa paksaan untuk mereka bisa ke agama Islam. Karena itu digunakan perpaduan. Ini kan hewan mitologinya orang-orang Buddha. Bagaimana naga itu penguasa bawah, angsa adalah tunggangan Brahma. Nah, jadi ada perpaduan. Karena itu Tambak Sunan Giri itu oleh orang-orang Buddha disebut sebagai seorang mahasiswa. Jadi nanti ada di struktural untuk pengislaman pertama. Nah, saat ini kalau lihat ke sana, wih, pemandangannya bisa lihat Surabaya ya dari sini ya. Sekali. Sangat indah. Itu laut Kang. Iya, Madura laut. itu, Kang. Laut Nah, ya? itu Madura. Ya, Oh, iya. itu Suramadu. Suramadu. Suramadu kelihatan dari sini ya. Itu laut itu. Laut. Pantura Kita atau pantai berapa utara. bulan nggak lihat laut. Nanti ke sana. lihat hutan terus. Nanti ke sana. Deket Oke, loh. oke. Nggak pernah lihat laut, Bu. Alas terus. Alas terus. Kalau ke Kebunnya pegunungan, alas. ke hutan Ini lautnya nanti kelihatan di atas sana. kelihatan. Masya Allah, View-nya di sini. sungguh luar biasa Gus. Ya, ya, ya. Wih, Lautnya kelihatan dari sini. sangat istimewa. Kita berada di Giri Kedaton. Kalau paling-paling seperti ini asli kan ya. Iya. Yang ada semacam kan direnovasi gitu ya. Karena ini dulu kan pohon jati-jati, Oke. batu palinggihnya. Nah, Batu apa namanya? batu palinggih. Paling. Ini batu Ya, paling gitu. ini batu palinggihnya karena sudah termakan usia. Dulu sih bagus. Kenapa dinamakan batu paling? Tempat duduk gitu kan? Benar. Jadi batu palinggih ini tuh Palungguhan digunakan gitu loh. ketika ada sidang khusus keluarga, ya, ataupun ada pejabat-pejabat yang sowan ke Banggiri. Jadi di sini. Dan juga batu palinggih ini digunakan untuk penobatan para adipati-adipati bawahan dari Giri Kedaton. Itu di sini. Paling itu palungguhan gitu ya. Ya, Iya, paling batu palungguhnya yang itu yang paling bisa sendiri itu dulu digunakan oleh Mbak Sunan Giri. Sedangkan yang bawah-bawahnya ini nanti para adipati-adipati bawahan. Tapi bentuknya bulat gitu ya. Enggak, ini kan termakan Oh, Termakan iya, usia. Aus ya. Aus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita saat ini berada di Giri Kedaton. Begitu, Kang Oke, Asrul ya. insya Allah. Tempat apa ini menurut Kang Asrul? Ini saya bercerita tentang perjalanannya Mbah Sunan Giri ketika pulang dari Pasai diwasiati tanah oleh bapaknya untuk mencari di mana nantinya beliau akan mendirikan sebuah pondok. Awalnya memang dari tahun 1479 itu 1479 Masehi beliau berpamitan ketika pulang 1462 itu berpamitan dengan Sunan Ampel bahwasanya beliau disuruh mencari bapaknya atau disuruh diwasiati oleh Sayyid Maulana Ishaq itu untuk mencari keberadaan tanah tersebut. Nah kemudian ini jeda sangat jauh sebenarnya 17 tahun itu 1479 beliau berpamitan dengan ibunya untuk mencari maksudnya Nyai Ageng Pinati. Nah 1479 inilah baru beliau mencari tanah yang diwasiatkan bapaknya. Nah, diawali dari Gunung Lepit. Kalau sekarang Gunung Lepit itu menjadi lapangan bola di daerah dekat Maheso Wangkai atau Gunung Batang. Yang dimaksud Gunung Batang ini adalah bukan batang atau bangkai, bukan, tapi lebih cenderung atau identik dengan pemujaan terhadap Lembu Andini, Gunung Batang. Nah, kemudian setelah dari Gunung Lepit selama 40 hari Pianto ini ditemani oleh Syekh Grigis dan Syekh Ujung, dua pandekonya, Pangiwo dan pandangannya beliau. Nah, akhirnya setelah 40 hari tidak ketemu karena konstruksi tanahnya tidak sama dengan yang dibawa oleh beliau.
akhirnya beralih ke Gunung Waheso Mangkai atau Gunung Batang. Nah, di Gunung Batang ini ada peristiwa yang memang di peristiwa ketika Mbah Sunan Giri ini hendak mengambil air wudhu di sebuah sumur, beliau ini bersalam karena memang tidak dijawab ini karena memang belum orang-orang di sekitar sumur itu belum Islam. Akhirnya ada suatu keanehan, Mbah Sunan Giri ini pinjam gayung tidak dipinjam. Akhirnya dengan kuasanya Allah beliau menginjakkan tanah atau menjejakkan tanah, akhirnya bibir sumur ini menunduk sama beliau dan sampai airnya keluar. Nah, ini peristiwa ini itu ditandai dengan Condro Sengkolo. Akhirnya sampai hari ini sumur itu bernama Sumur Gemuling. Sumur Gemuling itu. Nah, akhirnya beliau waktu di Waheso Mangkai itu didatangi oleh seorang Sayyid yang berasal dari Maghribi, Sayyid Maulana Maghribi. Ini yang memang diperintah oleh Sayyid Maulana Ishaq untuk menemani Mbah Sunan Giri. Nah, ketika menuruni Waheso Mangkai ini beliau terjatuh, terpeleset dan akhirnya wafat. Dan makamnya ada di masjid daerah Beji. Nah, kemudian Mbah Sunan Giri melanjutkan perjalanan ke Gunung Wilis. Di situ juga tidak ditemukan tanah yang serupa. Kemudian ke Gunung Mandaraka. Gunung Mandaraka ini adalah tempat Sayyid Abdurrahman bin Ibrahim Al-Ghazi dimakamkan. Nah, di Mandaraka ini yang sekarang menjadi Gunung Petukangan, atau yang lebih terkenal dengan Pucem atau Putri Cempung. Dan di Mandaraka ini beliau lama di Mandaraka ini, dan kemudian beliau mendirikan sebuah langgar. Nah, di sela-sela beliau di Mandaraka ini beliau dipanggil oleh sang guru di Ampel, dan di sana beliau juga ditemani oleh Syekh Grigis dan Syekh Ujo. Ternyata di sana sudah ditunggu oleh Mbah Sunan Ampel dengan anak-anaknya, juga dengan para wali yang ulama-ulama yang lainnya, juga santri-santrinya Mbah Ampel. Memang Mbah Sunan Giri sangat terkejut ketika diberitahu bahwasanya beliaulah yang akan mengganti Mbah Sunan Ampel sebagai Khalifatul Mukmin. Setelah 1479 setelah rapat di Ampel Dento ini beliau pulang, berlanjutlah beliau mencari tanah tersebut. Akhirnya beliau ke Ardi Nengah, atau yang sekarang lebih terkenal dengan Gunung Sari, Ardi Nengah itu. Nah, setelah 40 hari beliau melihat sebuah cahaya yang keluar dari tanah ke atas langit. Akhirnya di pagi harinya beliau beranjak ke tempat di mana munculnya cahaya tersebut. Di gunung itulah beliau menemukan cahaya. Itu pun tidak ujuk-ujuknya terus beliau menentukan itu, belum ditaske, belum. Masih beliau melakukan riyadhah 40 hari. Dan itu saksi bisu ada di bawah itu, di bawah batu itu, yang namanya dinamakan Batu Palinggi. 1479 ini setelah ketemu itu, Mbah Sunan Giri membuat pondok pesantren. Pondok itu untuk memenuhi kebutuhan wudhu dan kebutuhan air itu, Mbah Sunan Giri membuat telaga. Yang terkenal adalah Telaga Begal. Yang dibuat ada Telaga Sumber, Telaga Kembar. Itu Telaga Kembar itu adalah Telaga Gerobokan dan Telaga Pati. Yang letaknya lebih tinggi Telaga Gerobokan daripada Telaga Pati. Ini awal saya ceritakan bahwa tadi Batara Sabta Prabu Kertabumi, Batara Sabta Prabunya Prabu Kertabumi, dan beberapa mahamantri rakyat Katrini beliau setelah Mojopahit hancur, Serno ilang Kertaning Bumi itu 1478 atau 1400 Saka itu oleh Diarana Wijaya dan Patih Udara. Ini direkrut Batara Sabta Prabu, tapi dalam pemerintahan tidak diberikan keleluasaan, banyak penekanan-penekanan. Akhirnya wasiat dari Kertabumi itu dijalankan. Nah, ketika penyerangan 1478 itu Mahamantri dan Batara Sabta Prabu ini sudah membuat prasasti semua yang disiapkan. Memang ini wasiat dari Kertawijaya, bapak dari Kertabumi.
Pati Gajah Manduro inilah yang memimpin saudara-saudaranya kepada serta Prabu baik Mahamantri Rakyat itu untuk menuju Giri, ring Giri. Akhirnya perjalanan dari Canggu sampai ke Sembalu itu, dari Sembalu ke Giri menggunakan perjalanan darat itu 1485 sampai 1486 itu beliau menyampaikan sampai dari Giri 1486 menyampaikan semua unek-unek yang diwasiatkan oleh Kertabumi. Akhirnya Mbah Bentong dipanggil untuk merubah Giri yang semula itu adalah pondok pesantren sebagai sebuah keraton yang dinamakan Giri Kadatuan. Nah, akhirnya lafaz orang Jawa itu ngomong Giri Kedaton.